Halo, selamat datang di Surface Channel. Sebelum kalian nonton video ini, aku minta bantuannya untuk subscribe, aktifkan loncengnya agar dapat notif dari video terbaru aku dan like video ini. Selamat menonton. Hai, aku mau ngasih info menarik bahwa pertanggal 26 Desember 2020 kemarin, adik kita Sofia ngadain open contest shading gacha dan fan art gacha. So, bagi teman-teman yang punya adik atau adik-adik sekalian yang nonton ini, mau ngajak teman-temannya atau saudaranya juga boleh. Jadi saksikan video ini karena syarat ketentuan dan juga hadiahnya untuk ikutin open contest shading gacha dan fan art gachanya Sofia ada di situ. Terima kasih, bye-bye. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di Sofia Channel. Di video hari ini aku akan buat video untuk teman-teman yang menggunakan softland atau teman-teman yang berencana akan menggunakan softland, yaitu mengenai tips gimana caranya teman-teman mengatasi softline naik ke atas mata atau ke kelopak mata teman-teman. Nah, sebelumnya aku mau cerita dulu, ini pengalaman pribadi aku udah 2 kali ngalamin yang namanya softline itu naik ke atas mata, dan cukup 2 kali aja aku udah kapok banget, jangan lagi-lagi. Dan sebenarnya aku juga agak kapok menggunakan softline. Sekedar saran buat teman-teman, kalau teman-teman emang matanya minus, plus atau silinder, kalau bisa teman-teman menggunakan kacamata karena itu lebih aman dan lebih fleksibel juga untuk teman-teman sendiri. Dan kalau teman-teman ingin untuk sekedar gaya gitu ya, teman-teman baiknya itu menggunakan softline sesekali aja, jangan sesering mungkin. Aku cerita dulu, jadi ini pengalaman aku 2 kali menggunakan beberapa kali menggunakan softland, tapi 2 kali aku ngalamin kejadian yang namanya softlandku itu naik ke atas mata. Aku cerita dulu kejadian yang pertama. Dulu setelah beberapa tahun aku lulus SMA, itu suatu malam aku mau melepas softland aku dari mata aku, dan aku lihat ternyata cairan softland aku itu yang buat membersihkan softland itu habis. Ini aku ambil contoh, aku punya 2 cairan softland yang ada di rumah aku, ini udah tinggal sedikit sih. Nah, cairan softland aku saat itu habis, dan aku ingat dulu flashback waktu aku masih SMA, aku melihat temen aku membersihkan softlandnya dengan menggunakan air mineral. Jadi aku pikir air mineral itu kan steril, jadi bisa untuk digunakan untuk membersihkan softline aku. Lalu aku pergilah ke warung untuk membeli air mineral, dan aku lepaskan softline aku taruh di wadah dan aku bersihkan dengan air mineral tersebut. Dan aku simpan softlineku itu, dan aku isiin air mineral di wadahnya, aku simpan. Terus aku tidur, dan besok pas paginya aku kembali menggunakan softline tersebut. Aku gunakan softline tersebut, dan pas aku masukin ke mata aku ngerasa ada yang beda. Aku pejamkan mataku, terus aku buka lagi, aku lihat ke kaca, itu softline udah nggak ada. Dan sumpah aku panik banget. Kalian pun kalau ya amit-amit jangan sampai ngalamin kejadian seperti aku, dan itu kalian juga pasti akan panik banget. Lah, itu softline tadi kan udah aku pakai ya, terus aku lihat di tangan aku juga nggak ada, terus mata aku sedikit perih gitu. Aku ngerasa jangan-jangan softline-nya nyangkut ke atas mata. Nah, aku tuh panik banget, cuma aku coba untuk nenangin diri, karena percuma kalaupun misalkan kita panik, kita tahu di sekitar kita nggak ada yang bisa nolong kita, cuma diri kita sendiri. Jadi coba untuk aku tenangin diri aku pejamin mata sebentar, dan aku lihat lagi ke kaca. Aku kayak aku gini nih mataku, aku lebarin, aku buka lebar-lebar, aku lihat di situ ada sedikit softline-nya gitu nongol. Lalu aku kayak urut-urut gitu pijit kelopak mata gitu. Terus itu pelan-pelan softline-nya turun. Pas udah kelihatan agak banyak, tuh aku langsung istighfar gitu, astagfirullahaladzim, dan aku langsung gunakan jari telunjuk aku yang bersih untuk narik softline itu pelan-pelan. Dan alhamdulillah banget itu softline bisa keluar. Jadi pelajaran yang didapat dari ceritaku yang pertama ini adalah bahwa teman-teman tidak bisa menggunakan air mineral apapun atau air apapun selain cairan untuk pembersih softline, untuk membersihkan softline kalian, karena ternyata air biasa itu akan membuat softline kalian kering di mata dan nggak mengandung pelumas khusus softline yang bisa nempel di mata. Dan yang terpotong dari kejadian pertama adalah, jadi dulu waktu SMA aku tuh melihat temen aku melakukan kegiatannya hanya separuh. Jadi saat itu dia emang membersihkan softline-nya itu dengan air mineral, tapi setelah itu dia bersihkan lagi dengan menggunakan cairan pembersih softline, sehingga softline-nya itu mengandung pelumas dari cairan pembersih softline-nya tersebut. Nah, tapi tetap aja nggak boleh ya membersihkan softline dengan air apapun selain cairan pembersih softline-nya.
Lalu kejadian yang kedua, ini aku baru alamin bulan ini. Jadi aku posisi aku habis masang softland dan gak lama itu azan, jadi aku harus wudhu buat sholat. Saat aku wudhu, ternyata pas aku wudhu itu aku ngambil air wudhunya gitu kayak terlalu banyak, jadi yang dari rambut aku netes gitu ke mata aku, dan mata aku itu dipenuhi oleh air wudhu. Terus aku langsung ngaca kan, kayaknya ada yang beda. Pas aku lihat bener softline aku itu nggak ada. Taraf di mana gitu, softline aku kan nggak lepas, nggak apa. Terus aku langsung inget nih, jangan-jangan softline aku naik lagi nih ke atas mata, karena kan tadi aku bilang di cerita aku yang pertama kalau air apapun nggak akan membuat softline tuh nempel di mata, nggak bisa jadi pelumas buat softline-nya gitu. Nah ternyata bener, cairan pembersih yang mengandung pelumas itu akan kalah dengan yang air tadi tuh yang bekas wudhu. Nah terus karena aku udah pernah ngalamin, aku tahu aku masih panik, cuma karena aku pernah ngalamin kan, itu aku tenangin diri dan aku langsung pejamin mata aku, terus aku urut pelan-pelan. Dan kebetulan tangan aku, telunjuk aku bersih karena aku juga habis ngambil air wudhu kan, dan aku tarik pelan-pelan dan alhamdulillah juga itu softline-nya bisa keluar. Dari cerita aku yang kedua ini, teman-teman juga bisa ngambil pelajaran bahwa ketika nanti teman-teman akan berwudu atau teman-teman membasuh muka, teman-teman masih menggunakan softline itu, pas wudu teman-teman jangan terlalu basah, diseka gitu pakai tangan area kening dan rambutnya supaya tidak masuk ke mata dan membuat pelumas yang ada di softline-nya itu hilang gitu, kalah dengan air. Dan kalau misalkan teman-teman ngantuk itu membasuh muka teman-teman juga harus teman-teman seka biar airnya itu tidak masuk ke mata teman-teman terlalu banyak, karena akan membuat si softline itu kering dan jalan kemana-mana, bisa ke kelopak mata teman-teman. Itu dua cerita dari aku. Lalu aku langsung ke tipsnya gimana cara teman-teman ngatasinya. Sebenarnya dari cerita tersebut teman-teman udah bisa ngambil kesimpulan sendiri ya. Ketika teman-teman mengalami yang namanya softline-nya itu naik ke atas atau kelopak mata teman-teman, yang pertama teman-teman harus lakuin adalah teman-teman harus coba relaksin diri. Teman-teman pasti panik, cuma teman-teman harus relax, karena balik lagi kayak yang aku bilang, nggak ada orang yang bisa nolong saat kejadian itu kecuali teman-teman sendiri. Kuncinya teman-teman harus relax. Terus aku juga sempat baca di ini Halo Sehat, nanti mungkin akan aku cantumin gitu ya di deskripsi apa itu bacanya. Jadi intinya kalau saat teman-teman menggunakan softline itu kan kita pernah dengar mitos kalau softline-nya itu bisa masuk ke belakang mata. Itu ternyata enggak, bahwa di area kelopak mata gitu ada pelindung yang ngebuat melindungin mata sehingga tidak ada benda yang bisa masuk ke belakang mata gitu. Nanti akan aku kasih di deskripsi bacanya. Jadi teman-teman nggak perlu takut tentang mitos yang bilang kalau saat softline-nya nggak ada itu hati-hati, nanti softline-nya bisa masuk ke belakang bola mata kalian. Itu nggak seperti itu. Jadi kuncinya pertama teman-teman nggak usah panik gitu ya, teman-teman harus relaxing diri. Terus yang kedua, saat kejadian seperti itu teman-teman harus pastiin tangan teman-teman itu bersih. Nah teman-teman ambil benda atau baju teman-teman yang teman-teman rasa itu paling bersih, lalu teman-teman bersihin tuh tangan kalian di situ, karena nanti kan kalian harus mengambil softline di mata kalian, tangannya itu harus bersih. Dan yang ketiga, teman-teman pejamin sedikit mata teman-teman dan urut pelan-pelan di mana softline itu berada ya teman-teman, urut pelan-pelan. Lalu yang keempat, kalau di sebelah teman-teman ada cairan pembersih softline-nya atau obat tetes mata untuk softline, itu tetesin aja ke mata yang softline-nya naik ke atas itu. Terus teman-teman meremin gitu. Itu pasti softline-nya akan balik lagi ke tempat teman-teman bisa melihat softline itu. Nah, barulah teman-teman ambil softline tersebut. Biasanya softline itu langsung kelipat dua gitu ya. Nah, kiranya teman-teman bisa mengambil manfaat dari videoku hari ini. Tinggalkan komentar teman-teman di kolom komentar di videoku ini. Kira-kira teman-teman masih takut atau tidak menggunakan softline? Dan gimana teman-teman apakah pernah mengalami kejadian seperti itu? Tinggalkan komentarnya ya di kolom komentar. Sekian videoku hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Terima kasih telah menonton Sofia's Channel. Sekali lagi, aku minta bantuannya untuk subscribe, aktifkan loncengnya agar dapat notif dari video terbaru aku dan like video ini.